Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saintri Kandini, NPM 18310-147 dari kelompok 14. Saya adalah salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan sedikit sharing tentang anatomi pertemuan 1 di blok neuro atau blok syaraf ini untuk memenuhi tugas praktikum anatomi di blok neuro. Sekarang kita akan membahas tentang kranium. Buat yang belum tahu, kranium ini adalah tulang kepala atau tulang tengkorak kita. Nah, jadi kranium ini terbagi menjadi dua. Ada yang neurokranium dengan viscerokranium. Apa sih neurokranium dengan viscerokranium itu? Jadi neurokranium ini adalah tulang-tulang yang melindungi syaraf-syaraf yang ada di dalamnya. Sedangkan viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk struktur wajah seperti mata, hidung, mulut, dagu, dan lain-lain. Lalu yang neurokranium ini ada yang single, ada yang berpasangan. Yang single itu ada frontal bagian dahi, sphenoidal di bagian mata, nanti ada ethmoidal di bagian hidung, dengan occipital di bagian belakang. Kita bisa lihat dari samping atau dari belakang nanti. Lalu yang berpasangan itu ada yang temporal. Temporal ini bagian dekat telinga dengan parietal. Parietal itu di atas ini. Langsung saja. Sekarang kita akan membahas regio kepala dan leher. Di sini regio kepala dan leher, tapi yang akan kita bahas hanyalah kepalanya saja. Pertama itu ada regio frontalis. Nah, regio frontalis ini ada di dahi, ya. Lalu, yang belum tahu, regio ini artinya daerah atau posisi. Jadi regio frontalis ini adalah daerah frontal, daerah dahi. Nah, lalu ada regio orbitalis. Nah, di daerah mata sini. Lalu ada di bawahnya itu regio infraorbitalis. Nah, infra artinya bawah, berarti di bawah orbital. Lalu di bawahnya lagi itu ada regio zygomatica. Nah, regio zygomatica itu di daerah pipi, ya. Nah, lalu ada regio nasal di daerah hidung. Lalu ada regio oralis. Regio oralis ini daerah mulut, regio buccalis di sini, dan regio mentalis di bawah, di dagu, ya. Nah, di sini ada dekat telinga ini regio temporalis. Ini sebenarnya ada dua, ya, kiri dan kanan. Di anatomi ini ada istilah yang namanya dextra sinistra. Dextra artinya kanan, sinistra artinya kiri. Nah, sini bisa dibaca aja, bisa tanya regio frontalis, temporalis, orbitalis, dibaca aja, ya. Nah, kalau yang tadi kita lihat dari frontal, dari depan. Sekarang kita akan melihat dari samping. Nih, ada bulutan, ada bagian-bagian di situ yang dekat telinga itu namanya regio temporalis, ya, kanan dan kiri. Lalu regio parietalis juga, kanan dan kiri juga. Nah, di belakang ini ada regio occipitalis. Regio occipitalis ini di bagian belakang sini. Nah, sekarang kita akan mengenal tulang-tulangnya nih. Os artinya tulang. Di regio frontalis tadi itu ada bagian-bagiannya lagi nih. Ada frons, paling atas nih frons. Lalu ada squamosa frontalis dan ada glabella. Nah, buat yang belum tahu, glabella ini adalah tonjolan yang ada di antara alis ini, ada tonjolan tuh kan. Nah, itu namanya glabella. Lalu ada orbital di daerah mata. Nah, kalau di orbital tuh ada bolongan, ya, di atas dengan di bawah. Nah, jadi foramen ini adalah bolongan. Foramen ini artinya adalah bolongan atau lubang-lubang. Jadi kalau yang di atas namanya foramen supraorbitale, kalau yang di bawah itu namanya foramen infraorbitale. Supra artinya atas, infra artinya bawah. Tuh. Lalu os nasal hidung. Lalu ada yang memisahkannya antara kanan dan kiri, itu ada yang pemisahannya tuh, ya. Garis gitu, garis tengahnya itu namanya sutura internasalis.
Sutura itu artinya adalah hubungan antara dua tulang. Berarti hubungan di antara nasal. Lalu ada maksila. Nah, ada juga yang namanya di sini oszygomatikum. Nah, oszygomatikum ini adalah tulang pipi. Jika kita meraba pipi kita, ada yang menonjol, itu namanya oszygomatikum. Di bawahnya ada maksila, apertura piriformis, hidung. Ada mandibula. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini lebih kelihatan menarik ya karena sudah dipisahkan oleh warna-warna yang berbeda. Kita lihat di daerah di sekitar mata atau sekitar hidung itu ada yang berwarna merah. Itu namanya os lacrimale. Os lacrimale itu kita ngelihatnya itu ada dua, sebenarnya itu ada satu, tapi ada satu dia nyatu gitu di dalamnya. Tapi karena terhalang oleh hidung, maka dia terlihat seperti dua. Nah, di sini di dalam mata ini ada os sphenoidale. Os sphenoidale itu ada yang major dengan minor. Yang ala major itu yang bagian besar, lalu yang minor itu yang kecil. Ini yang kecil, yang atasnya ini kecil. Lalu lanjut. Nah, ini yang kita lihat dari samping. Tuh. Ada, kan tadi ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian frontal, parietal, occipital dengan temporal. Nah, yang temporal ini dibagi menjadi dua lagi nih. Ada yang besar ini yang namanya pars squamosa. Kalau yang di bawah ini namanya processus mastoideus. Ada yang pars squamosa dengan processus mastoideus. Itu kok kayak ada jahitan-jahitan ya itu di antara beberapa tulang itu. Nah, itu namanya sutura. Sutura artinya hubungan atau jahitan antara dua tulang. Nah, jadi ada di sini namanya sutura coronalis. Sutura coronalis ini adalah hubungan antara parietal dengan frontal. Lalu ada namanya sutura squamosa. Sutura squamosa ini adalah hubungan antara parietal dengan pars squamosa. Lalu ada di belakangnya namanya sutura lamboidea. Sutura lamboidea ini adalah hubungan antara parietal dengan occipital. Lalu paling bawah juga nih ada namanya sutura occipitomastoidea. Nah, sutura occipitomastoidea ini digabung aja nih hubungan antara occipital dengan mastoideus. Lalu yang di atasnya ini sutura parietomastoidea, berarti hubungan antara parietal dengan mastoideus. Gitu-gitu aja sebenarnya anatomi. Nah, sutura spheno-squamosa berarti antara squamosa dengan sphenoidea. Nah, ada ini namanya articulatio temporomandibularis. Nah, apa sih fungsi dari articulatio temporomandibularis? Jadi articulatio ini adalah kayak sendi gitu loh. Jadi dia ini fungsinya untuk menggerakkan rahang kita ke kanan dan ke kiri ketika menyanyi, ketika berbicara, ketika mengunyah, dan lain-lain. Jadi itulah fungsi dari articulatio temporomandibularis. Lanjut. Nah, ini adalah tengkorak atau kranium yang dilihat dari atas, ya. Ini ada sutura coronalis, sutura lamboidea yang paling belakang. Terus ada pembatas antara dua tulang ya. Paling tengah itu ada namanya sutura sagittalis. Ini adalah pemisah antara kanan dan kirinya parietal. Lalu Pak, ini ada yang namanya vertex ya. Vertex ini apa sih? Jadi vertex ini adalah titik tertinggi. Lalu kita lanjut ya ke ini bagian belakang ya. Kita lihat dari belakang. Ini kita lihat dari tengah. Nah, ini
Ini kita lihat dari bawah ya. Nah, di sini ada lapisan-lapisannya. Jadi kranium ini memiliki lapisan-lapisan. Lapisan terluar itu namanya lamina eksterna, di bawahnya lagi ada diploe, lalu lapisan paling dalam itu namanya lamina interna. Lalu ini dilihat dari atas. Skip aja. Nah, ini. Kan tadi kita membahas foramen tuh. Foramen itu adalah lubang-lubang atau bolongan-bolongan yang ada di tubuh, yang ada di tulang. Jadi setiap foramen itu ada yang melaluinya atau ada yang mengisinya. Apa aja sih? Jadi ini isinya tuh. Misalnya paling besarnya ada foramen magnum. Apa aja sih isinya? Nih, isinya itu ada meninges, plexus venosus, arteri vertebrales, arteri spinalis, medulla oblongata, radius spinalis. Lalu misalnya kita mau cari isi dari foramen ovale, itu ada nervus mandibularis, plexus venosus, foraminis ovalis tuh. Lalu ini juga sama ya, kita mau lihat foramen rotundum, ada nervus maxillaris. Nah, ini adalah tengkorak atau kranium dari anak-anak atau bayi nih, lebih simple ya. Nah, ini lalu ini ada yang seperti kotak, itu funticulus anterior. Nah, funticulus anterior ini yang biasa kita sebut dengan ubun-ubun pada anak-anak atau bayi. Ketika mereka sudah berumur sekitar 3 tahun, maka ubun-ubun ini akan lebih kompleks, itu lebih sempurna, dia akan lebih mengeras gitu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.